Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja pemirsa berada. Pada video saya kali ini saya akan membagikan satu trik sulap membasuh tangan dengan minyak panas. Sebuah wajan besar di atas nyala api oleh pesulap diisi dengan minyak goreng sebanyak 5 botol. Minyak itu kemudian mendidih hingga bersuara kerotok. Kerotok akan mengeluarkan asap berjumpai gumpal hingga bersuara kerotong-kerotong dan mengeluarkan asap bergumpal-gumpal. Untuk lebih membuktikan bahwa minyak tersebut benar-benar telah panas, penyulap mengambil sebagian minyak dengan centong, lalu menyerahkannya kepada salah seorang hadirin. Pesulap meminta hadirin tersebut untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam centong berisi minyak panas tadi. Hal ini untuk membuktikan bahwa minyak tersebut telah benar-benar panas dan mendidih. Setelah terbukti bahwa minyak itu benar-benar panas, maka penyulap kembali menuju wajan besar tadi. Setelah merapal mantra sebentar, dengan tanpa ragu penyulap mencelupkan kedua tangannya ke dalam wajan, membasuhkannya hingga ke pergelangan tangan terlatih merasa panas. Selanjutnya ada kuncinya. Sebelum saya bagikan kuncinya, alangkah baiknya bagi saudara yang belum subscribe channel saya, dengan kerendahan hati saudara agar sudi kiranya saudara subscribe, like, dan komen channel saya dulu. Terima kasih bagi saudara yang sudah subscribe channel saya. Saya doakan agar trik ini berhasil saudara praktekkan. Dan bagi saudara yang mau mempraktekkannya, silakan tulis qabiltu di kolom komentar. Baiklah saudara, kunci 5 botol minyak goreng itu sebenarnya 4 botol yang benar-benar minyak kelapa, sedang 1 botol berisi cuka murni. Pada saat minyak terlihat mendidih dan bergumpal-gumpal dengan suara berkerotong-kerotong itu, sesungguhnya cuka murni yang berada di dasar wajan, sedangkan minyak kelapa masih hangat-hangatnya. Dengan itu pesulap akan mengetahui bagian minyak yang masih hangat-hangat yang kemudian digunakannya untuk membasuh tangan, dan bagian cuka yang memang sedang mendidih bergumpal yang harus dihindari karena betul-betul panas dan bisa melepuhkan kulit bila tersentuh. Kemudian ada trik lain yang saya bagikan, telur masuk botol secara ajaib. Penyulap memperlihatkan botol kosong kepada para hadirin. Kemudian ia meletakkan telur di atas mulut botol. Penyulap berkata bahwa ia akan menyihir telur tersebut untuk bisa masuk ke dalam botol. Hal itu sepertinya mesti terjadi karena bagaimanapun ukuran telur jauh lebih besar dibandingkan ukuran mulut botol.
Jadi meskipun dilakukan secara paksa, tidak memungkinkan telur tadi masuk ke dalam botol. Sesaat kemudian pesulap berkonsentrasi lalu meletakkan selembar sapu tangan besar di atas telur yang ditaruh di atas mulut botol. Sesaat setelah pesulap menggerak-gerakkan tangannya di atas sapu tangan tadi, maka sapu tangan diangkat dan sungguh menakjubkan, telur tadi sudah berada di dalam botol kosong tersebut. Kuncinya, botol dilapisi kertas karbon gelap hingga sisi dalamnya tidak tampak. Pada saat meletakkan sapu tangan di atas botol, pesulap secara cekatan memasukkan arang panas ke dalam botol. Telur yang digunakan dalam permainan ini adalah telur yang sudah dimasak dan sudah dikupas kulit cangkangnya. Nah, pada waktu pesulap meletakkan sapu tangan di atas telur, pesulap mengambil potongan arang panas dengan supit atau sendok, lalu dimasukkan ke dalam botol dengan sedikit mengangkat telur dari mulut botol. Maka dengan pengaruh panas dari dalam botol ini, niscaya telur yang berada di atas atau di mulut botol akan masuk secara perlahan-lahan dan ajaib selayaknya kena sihir. Bagaimana pesulap ini akan mengherankan hadirin karena ukuran telur lebih besar dari botol dan mengecilnya telur pada waktu melewati mulut botol. Memang terkesan ajaib. Bisa juga dengan penyajian lain, misalnya untuk memasukkan telur tersebut ke dalam botol, penyulap pura-pura melakukan ritual dan membakar kemenyan. Kemenyan lalu dimasukkan ke botol sedang telur ditaruh di atas botol. Efeknya akan sama, yaitu telur secara aneh mengerutkan tubuhnya untuk memasuki botol, dan sesampainya di atas botol, telur akan kembali ke ukuran semula. Jadi saudara sekalian, hanya demikian saja yang dapat saya bagikan. Lebih dan kurang saya bermohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.